pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi nih. Hari ini nih tadi pagi saya ya Dokter Eklas. Kemana Dokter Arlin? Pagi ini tuh spesial biasa ibu-ibu pagi-pagi ya kan mengawali hari Minggu, mengawali hari Senin ya minggu ini ya kan minggu terakhir di bulan Maret. Biasa ibu-ibu ke pasar dulu. Oh, ke pasar. Membeli apa tuh? Dokter Beli Arlin? makanan buat nutrisi otak. Nah makanya tapi saya tuh belanjanya tuh nggak sembarangan. Kenapa? Karena barengan sama spesialis yaitu Dokter Ida Gunawan. Wah, Dokter Ida. Wah, halo, jadi kita fresh dari pasar. Keren ya banget ya. kan? Dokter Arlin belanja ditemani expertnya langsung ya. Sama expert, Dokter luar biasa. kadang-kadang temani saya juga ya. Mantap. Nah, ini dia hasil belanjaannya nih, ya kan? Nutrisi untuk otak ya. Betul. Ya, nah ini dokter, kita kan membahas mengenai makanan atau nutrisi untuk kesehatan otak nih. Nah, ada fakta mitos yang beredar di masyarakat tentang hal ini, dokter. Yes. Otak agar berfungsi memerlukan dua energi, yaitu oksigen dan glukosa yang kita makan. Fakta atau mitos, dokter? Ya, ini fakta. Fakta. Ya. Fakta. Fakta. Oke. Nah, sekarang kita cerita dulu. Kenapa kok otak butuhnya seperti itu ya? Kalau bicara oksigen, pasti semua sel membutuhkan oksigen untuk rantai pernafasan ya. Jadi seperti pembakarannya lah ya gitu. Kemudian sebetulnya otak itu bukan cuma butuh glukosa. Ya. Jadi otak itu butuh nutrisi seperti sel lainnya. Ada karbohidrat, contohnya adalah glukosa. Oke. Kemudian harus ada proteinnya, asam aminonya. Biasa yang dia butuhkan baik itu adalah triptofan, tirosin ya, model seperti itu. Ya. Lalu GABA. Kemudian dia juga butuh asam lemak loh. Jadi jangan pikir, oh supaya otak kita sehat, jangan makan lemak. Nah itu yang nggak betul. Tapi dari tiga itu, memang yang menjadi sumber energi utama yang bisa langsung segera dipakai oleh otak adalah glukosa. Glukosa. Ya, Tapi, kita harus ingat yang namanya glukosa, terus jangan pikir, wes mantap glukosa, gula ya. Jadi saya minum teh, tambahkan gula yang banyak. Kopi juga tambahkan gula yang banyak. Nah yang jadi masalah, sel otak itu harus terus mendapatkan supply dari gula. Secara monoton, terus harus ada. Artinya apa? Supaya selalu gula itu disuplai terus-menerus, jangan sampai berhenti, maka kita harus mengkonsumsi karbohidrat yang lepas lambat. Jadi nggak boleh yang bikin naik itu tidak dianjurkan. Tapi yang lepas lambat, slow release. Jadi selalu ada terus dalam darah kita dalam jumlah yang konstan. Nah, karbohidrat yang lepas lambat itu ada di karbohidrat yang kompleks ya. Jadi bukan artinya gula-gulaan seperti itu. Ya, itu yang harus diketahui. Oke. Ini fakta mitos berikutnya nih, dokter. Kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan penurunan fungsi otak. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta. Ya. Fakta. Kok bisa seperti itu? Sel otak itu bekerja, makanya kenapa Dokter Eklas itu langsung, oh ya langsung seperti ini. Dokter Irene juga sama, oh langsung gini-gini bisa langsung connect. Kenapa? Karena otak kita itu bekerja dengan memproduksi dan melepaskan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu adalah bahan kimia pengantar impuls atau pengantar signal. Jadi bahan kimia ini dapat dari mana, Dok? Bahan kimia ini kalau cukup, maka signal kita lancar, sekian megabyte, sekian-sekian. Seperti kita signal wifi gitu ya. Makin cepat, maka signalnya langsung connect. Kita menjadi lebih cepat tanggap, lebih cepat menjawab, lebih alert, ya, lebih sadar, dan sebagainya. Nah, semua neurotransmitter itu diproduksi dari bahan makanan kita. Jadi kalau makanan kita makannya ala kadarnya, tidak seperti yang mengikuti gizi seimbang, hati-hati, produksi neurotransmitter menjadi kurang dan pelepasannya tidak maksimal. Akibatnya jadi kayak signal wifi di rumah jadi lemot kan? Jengkel juga. Iya, nah sama kurang lebih karena dia bermain dengan signal ya. Benar-benar. Jadi nutrisi sangat penting ya. Menjadi masalah. Nggak mau lemot ya, nutrisi harus baik ya. Salah satunya. Oke, dokter, fakta mitos selanjutnya nih. Ya. Nah, ikan berlemak seperti salmon dapat meningkatkan kesehatan otak. Fakta atau mitos? Ya, ini fakta lagi ya. Fakta. Ini ya dokter ya? Betul, ini contohnya adalah salmon. Tapi salmon ini kan bukan ikannya orang Indonesia ya, dan harganya juga aduhai toh ya, nanti malah bikin otak tambah lemot kalau makannya mahal. Saking nggak pikir. Saking mikir dapat duitnya dari mana.
Oke. Nah, teman-teman di rumah, Alternatifnya dok, betul. yang lebih Indonesia gitu. betul sekali. Karena ini kan ikan kaya akan lemak. Jadi yang lemak yang dibutuhkan adalah lemak baik, terutama omega 3, 6, dan 9. Yang berperan besar adalah di omega 3, yaitu DHA sebetulnya dan EPA juga. Nah, ikan Indonesia yang banyak seperti ini, ikan kembung, ikan laut Indonesia tuh loh. Ikan Kembung, ya. cakalang, ya. Cakalang, oh Manado tuh. Ya. Langsung ya. Jadi pokoknya ikan laut Indonesia, ikan teri, ikan kembung, ikan kakap, monggo dipakai, tidak harus ikan salmon ya. Gitu ya, Oke. memang ya. Kalau misal, padahal sebenarnya banyak alternatif yang lebih murah, lebih Benar, mudah nih untuk ya. didapatkan juga, gitu ya. Selanjutnya, fakta atau mitos nih dok bahwa teh dan kopi ini baik bagi kesehatan otak. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta. Nah, nanti bingung ya, kok bisa ya dok teh sama kopi? Bukannya ada yang bilang teh, kopi itu kadang-kadang juga tidak baik untuk kesehatan? Jawabnya betul. Teh dan kopi itu kaya akan kafein. Saya mulai bahas dari kopi. Kopi ini kan, wah di mana-mana ya pasti orang Kopi suka lover banget. nih, banyak banget Ya. nih, Dok. Nah, kopi ini selain dia kaya akan kafein, kafeinnya dalam satu cup ya, kira-kira segini ini bisa 155 mg. Kalau di dalam teh, dia mengandung kira-kira 40 mg. Kalau di dalam minuman coklat, kan ada minuman coklat ya, kalau ini kan coklat batangan, ada yang minuman itu kira-kira 20 mg. Nah, semua kafein ini itu bagus karena dia berfungsi sebagai stimulan untuk kerja dari sel otak. Kalau udah mulai ngantuk, mulai lemot, yang dicari apa? Kopi. Apalagi Pagi-pagi dulu. bangun yang dicari Dicari. apa? Kopi. Karena dia stimulan, dia mengstimulasi sel otak kita supaya menjadi lebih alert, ya. Kenapa? Selain karena kandungan kafeinnya, dia juga mengandung banyak antioksidan. Antioksidan itu sangat bagus melindungi sel otak kita dari radikal bebas. Setuju. Anda tahu nggak, sel otak kita sebagian besar itu materinya adalah bahan lemak. Lemak pernah makan, maaf ya, pernah makan otak sapi misalnya, itu kan enak ya katanya karena lemaknya banyak sekali, seperti itu. Nah, ternyata sel lemak itu sangat rentan mengalami proses oksidasi. Jadi kalau ada radikal bebas yang masuk, Anda perokok, gaya hidup nggak baik, kurang tidur, Anda stres, maka sel otak ini yang paling mudah tersakiti, yang paling rentan, ya. Rapuh ya dok? Rapuh. Mudah tersakiti. Jadi hati bukan aja hati, ya, Dok. bukan hati yang paling rapuh sebenarnya ya, tapi Ya. otak kita tuh Otak rapuh juga, ya. sebenarnya ya. Makanya Harus begitu. dijaga ya. Betul. Anda bisa tahu kenapa dia harus, kenapa Tuhan melindungi sampai dengan batok yang begitu keras, ya. Betul. Iya, Jadi iya, memang iya. dia sangat rentan sekali untuk kena oksidan dari radikal. Iya. Oleh karena itu, penggunaan antioksidan sangat baik melindungi Yes. efek itu. Setuju, Ya. setuju. Betul. Makanya berarti teh dan kopi memang sangat bagus ya dok ya, Ya. untuk kesehatan otak kita. Tapi ada catatan, ya. Tapi teman-temannya itu ya dok ya. Teman-temannya sama ini, jumlah kafeinnya. harus dijaga. Harus jaga, tidak boleh Lebih lebih dari 200 mg per 200 hari. mg itu seperti Ya. 2 gelas satu berarti? cangkir atau Satu 2 gelas? cangkir. Oh, Satu satu cangkir. cangkir seperti Cangkir. ini ya dok ya. Terutama buat mereka yang Kalau yang sensitif. kalau yang itu yang kopi apa tuh kental? Ya, yang Tergantung double shot. kandungannya, tergantung kandungan kafein. Karena setiap jenis kopi itu Beda-beda, mempunyai kan? ya. Ya, sama Oke. yang manis-manis itu dong. Oke, nah ini nih kesukaan saya banget. Waduh, Coklat. waduh. Kalau tadi kan tiap pagi minum kopi, kalau saya tiap Iya. pagi makan coklat. Iya. Nah, Oke dokter, nah ini mengenai kesukaan saya ini, fakta atau mitos dokter? Coklat katanya dapat meningkatkan kesehatan otak, fakta atau mitos? ya ini fakta. Wow. Tapi entar dulu, Langsung entar dibawa dulu pulang belum nih kayaknya. selesai. Oke. Langsung dipegangin, nggak Oke, oke. dibagiin Yang lagi. dipegangin. Iya. Coklat yang dimaksud adalah dark coklat. Oh, Bukan coklat yang manis-manis cantik benar begini Ada ya. dok, tapi yang ada, kayak ada persentasenya gitu. Misalnya Iya. 90% dark Dark coklat, coklat. 80%. Kalau kita 90% milk Milk coklat. coklat. Jadi semakin asli, semakin asli Iya, coklat semakin. ya dark Oke. coklatnya makin tinggi, berarti kandungan antioksidan fenolatnya Lebih makin tinggi. tinggi dan itu bagus sekali untuk mencegah oksidan pada sel otak kita ya. Wow, 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 wow. Gitu. Berarti Nah, harus ini- dijaga ya. Yes, nah ini Ya. di sini depan kita nih dok masih ada alpukat, Berry. beri-berian, Ya. sayuran Ya. hijau, ada Kentang. kentang juga. Ya. Ini makanannya nih bagus atau malah harus dihindari ya untuk Iya. kesehatan otak kita? Oke. Nah, saksikan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Hidup Sehat. Sehat.